warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Inna iddatash syuhuri indallahi na'asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Senantiasa kita tanpa pernah berhenti atau merasa bosan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang tiada terhingga untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang berhak kita puji. Terus mengucapkan kalimat pujian alhamdulillah sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Salawat serta salam selalu juga kita mohonkan agar senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Karena berkat beliau kita sekarang berada di dalam iman dan Islam. Karena berkat beliau kita sekarang berada di dalam hidayah. Keberkahan beliau itu membawa rahmatan lil alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang saya hormati, kita masih di bulan Rajab Bapak Ibu. Bulan yang penuh dengan keutamaan. Sebelum kita menguraikan tentang keutamaan bulan Rajab, mungkin ada baiknya kita akan melihat sedikit tentang bulan haram. Bulan haram itu apa sebenarnya Pak? Bulan haram itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada 4 bulan yang diutamakan oleh Allah, yang dilebihkan oleh Allah dari bulan-bulan yang lain. Pertama, bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Hari ini kita berada di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita melihat Allah mengharamkan atau memuliakan 4 bulan ini, tentunya ada hikmah Bapak Ibu. Tidak serta-merta Allah itu memuliakan di antara bulan-bulan itu tanpa hikmah. Tentu ada latar belakang. Tentu ada sebab Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama Allah mengharamkan atau memuliakan 4 bulan tadi adalah untuk memberikan kedamaian dan rasa aman bagi orang-orang yang haji dan umroh pada bulan Zulhijjah. Kita tahu Bapak Ibu bahwa orang berangkat haji itu kalau hari ini Pak bisa cepat, tapi zaman dulu sebelum Zulhijjah itu jauh sebelumnya, bulan Zulqa'dah, itu orang sudah berangkat. Bahkan dulu 4 bulan Bapak Ibu. Orang pergi haji itu 4 bulan. Bulan haram mungkin belum balik ke Indonesia Pak. Kalau dulu. Tapi sekarang cepat. Dalam jangka waktu mungkin kurang lebih 40 hari orang sudah pulang. 1 bulan sudah pulang. Karena kelebihan
transformasi yang sudah canggih, hubungan yang sudah sangat cepat melalui pesawat. Mungkin orang hari ini pergi ke tanah suci, rasanya Pak, mungkin masih ada yang melalui kapal laut mungkin Pak. Mungkin masih ada, tapi mungkin tidak terlalu banyak. Orang sudah menggunakan pesawat. Untuk Indonesia ke Mekah atau ke Jeddah, itu lebih kurang 9 jam sampai. Tapi kalau dulu Pak, orang mau pergi ke haji itu, wah itu sangat sedih luar biasa. Seakan-akan tidak pulang lagi 4 bulan Bapak Ibu. Jadi ada keterkaitan juga, mengapa Allah haramkan 4 bulan ini Bapak Ibu. Kalau kita kaitkan dengan sejarah, bangsa Arab itu kan sangat kuat kesukuannya. Sukuismenya itu sangat kuat sekali. Sehingga sering terjadi konflik. Karena fanatisme kesukuan. Dan masing-masing suku itu ingin berkuasa. Seperti itu. Suku yang kuat biasanya akan berkuasa. Itu di Jazirah Arab waktu itu. Dan kalau kita melihat sejarah juga, berlakunya bulan haram ini bukan sejak Nabi Muhammad hadir ternyata. Sejak zaman Nabi Ibrahim, bulan haram ini sudah ada, sudah berlaku. Karena sejak zaman Nabi Ibrahim, orang sudah pergi beribadah di Baitullah itu sudah ada. Jadi bukan orang pergi ke Baitullah, ke Mekah itu sejak zaman Nabi Muhammad saja, tidak. Sejak zaman Nabi Ibrahim, Bapak. Nah, hikmah Allah menetapkan bulan haram ini untuk Allah melindungi manusia secara umum, secara global. Karena bangsa Arab, Bapak Ibu, dulunya itu, kebiasaannya itu kan suka berperang. Untuk mempertahankan kesukuan, untuk meluaskan wilayah kekuasaan, orang Arab ini tersinggung sedikit, ya bisa perang. Sering terjadi perang antar suku. Di Indonesia ada juga, tapi tidak seperti di Jazirah Arab zaman dulu. Sebelum Nabi diutus. Biasa itu Pak, perang antar suku, antar kabilah. Karena kesukuan di Jazirah Arab itu sangat kuat sekali. Nah, dengan adanya bulan haram ini, Allah melindungi manusia. Di bulan haram ini, orang tidak boleh berperang. Orang dilarang keras melakukan kezaliman. Ternyata orang Arab itu patuh dengan bulan haram ini. Tahu dia Pak, kualat nih. Nah, dia tidak berani Pak. Memang ada semacam aturan tidak tertulis. Di Jazirah Arab waktu itu. Jadi orang pada menahan diri dari kezaliman, dari kekejian, dari hal-hal yang tercela, orang menahan diri. Karena Allah mengharamkan 4 bulan itu. Di bulan haji. Orang berangkat ke tanah suci merasa aman dengan diharamkannya bulan itu. Untuk melakukan kezaliman. Dilarang berperang, Pak. Jadi orang Arab waktu itu kalau bulan haram ini, di bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, di bulan Muharram, di bulan Rajab, itu tidak ada perperangan. Di sekitar Jazirah Arab, itu kan luas juga. Di Yordan, Syria, Jazirah Arab itu. Itu tidak ragu-ragu untuk pergi ke tanah suci, ke Mekah. Untuk beribadah di Baitullah. Tapi kalau di bulan lain orang tidak berani. Karena apa ya? Rawan istilahnya. Sama seperti kita di Indonesia ini kalau tahun baru Pak, itu kan banyak posko. Nah orang berani. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi Allah melindungi manusia dari kezaliman dengan adanya bulan haram ini. Hikmahnya. Nah juga Bapak Ibu, diadakan oleh Allah bulan haram ini, Allah ingin melindungi orang-orang yang lemah.
menyelamatkan mereka dari cengkeraman orang-orang kuat yang zalim. Jadi orang-orang zalim, ini agak aneh juga kalau di Arab waktu itu. Kalau orang zalim zaman sekarang, ini tidak pandang bulu, nak bulan haram, nak bulan apa, dia tetap zalim. Tetap merampok, tetap membunuh. Tapi di Arab tidak. Orang-orang zalim, orang-orang yang yang kuat. Pada bulan haram ini dia tidak mau melakukan kezaliman. Jadi ini melindungi orang-orang yang lemah, menyelamatkan mereka dari kekejaman orang-orang yang zalim karena fanatisme kesukuan. Kemudian Bapak Ibu, hikmah Allah menetapkan bulan haram ini, Pak. Allah melipat gandakan pahala. Jadi bulan haram ini Allah lipat gandakan pahala. Siapapun beramal pada bulan haram, itu pahalanya berlipat-lipat. Sangat banyak. Jadi di saat bulan haram, tingkatkan ibadah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Hari ini kita di bulan Rajab Bapak Ibu. Itu tentang sekelumit kisah tentang bulan haram. Nah, di bulan Rajab ini juga bulan spesial. Salah satu dari bulan haram yang Allah muliakan. Kalau kita melihat apa sih bulan Rajab ini? Tapi tidak sedikit hadis-hadis palsu beredar tentang keutamaan bulan Rajab ini. Banyak Bapak Ibu. Sehingga ada orang mengkhususkan puasa khusus di bulan Rajab. Padahal tidak ada. Bulan Rajab ini disebut juga dengan bulan Allah atau Al-Ashab. Karena pada bulan Rajab ini tercurah rahmat Allah. Bulan Rajab ini juga dikenal dengan bulan Al-Asham. Karena umat Islam dilarang untuk berperang. Dilarang keras berbuat kezoliman. Jadi Al-Asham. Sebagai penghormatan untuk bulan haram. Bulan Rajab ini memang luar biasa Bapak Ibu. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jalani, sempat saya catat Bapak Ibu. Rajab itu kan Ro, Ja, dan Ba. Syekh Abdul Qadir Jalani ini memaknai bulan Rajab itu, pertama rohnya itu adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Rahmat Allah. Kemudian pada jimnya itu judullah. Bulan kedermawanan Allah. Allah sangat dermawan pada bulan Rajab ini. Bayangkan pahala dilipat gandakan, Mbak. Kemudian ba-nya itu birrullah. Kebaikan Allah. Bir. Al-bir. Allah itu kan maha baik. Jadi bulan kebaikan yang Allah melimpahkan kebaikannya sangat banyak di bulan Rajab. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Kalau melihat kelebihan bulan Rajab ini sangat banyak Bapak Ibu. Nah disinilah kita akan mengulas tentang kelebihan bulan Rajab secara spesial. Walaupun tidak dalam waktu yang tidak beberapa lama. Bulan Rajab ini bulan yang penuh pengampunan. Dikenal juga dengan bulan ampunan. Sangat tepat kalau kita di bulan Rajab ini memperbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Banyak-banyak Bapak Ibu. Siang malam beristighfarlah kepada Allah. Apalagi dengan memakai Sayyidul Istighfar. Karena bulan Rajab ini Allah bukakan ampunan seluas-luasnya. Untuk siapa itu? Untuk orang yang minta ampun Bapak Ibu. Allah berikan ampunan, tapi kalau orang tidak minta ampun, Allah tidak akan ampunkan. Jadi Allah berikan ampunan ini bagi orang yang mau banyak minta ampun. Salah satu minta ampun itu adalah dengan beristighfar. Salah satu minta ampun itu mengucapkan Sayyidul Istighfar. Kalau Sayyidul Istighfar itu ada hikmah khusus Bapak Ibu. Ada hikmah khusus untuk Sayyidul Istighfar. Jadi orang yang mengamalkan Sayyidul Istighfar itu dia akan mendapatkan keutamaan Sayyidul Istighfar. Mengamalkan Sayyidul Istighfar ini secara umum kapan saja bisa. Tapi itu diamalkan Sayyidul Istighfar itu pada
pagi dan sore. Jaminannya orang yang mati di pagi hari, dia baca sujud istighfar, kemudian mati pada siang harinya, ajal datang, itu akan mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diampunkan surga, Pak. Kalau dia baca sore, amalan pagi petang, sore itu bacaannya itu sudah asar. Ajal datang di malam hari, dia termasuk orang yang beruntung karena diampunkan, sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu apa? Barokah. Kita kenal dengan barokah. Barokah itu kebaikan. Kebaikan yang terus bertambah. Kebaikan yang banyak itu berkah namanya. Sedikit cukup, itu berkah. Sedikit bermanfaat, itu berkah. Sedikit tapi pahalanya banyak, itu berkah. Nah, di bulan Rajab ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Bayangkan Bapak Ibu, di bulan Rajab ini pahala dilipat gandakan. Kita tidak tahu berapa besaran kelipatannya itu. Allah lebihkan sangat luar biasa. Di bulan haram. Nah, ini masih di bulan haram kita nih, di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini bulan istimewa Bapak Ibu. Jadi seseorang itu kalau sodakohnya dilipat gandakan dari bulan biasa. Kalau dia baca Qur'annya itu dilipat gandakan. Satu momen yang sangat luar biasa kalau kita beramal pada bulan Rajab. Mau puasa sunnah, silakan. Tapi tidak ada yang dikhususkan, Mbak. Karena ada keterangan-keterangan yang lemah mengkhususkan. Misalnya puasa di hari kelahiran pada bulan Rajab misalnya. Misal sehari puasa itu sama setara dengan sebulan. Macam-macam itu. Hadis-hadis lemah ini sangat banyak di bulan Rajab. Menjaga malamnya itu, malam 1 Rajab. Seperti itu. Ini hadis-hadis lemah. Secara umum sebenarnya memperbanyak ibadah di bulan Rajab. Amal apa saja. Misalnya mau puasa. Puasa sunnah yang sudah muktabar saja. Dalam keterangan seperti puasa Senin Kemis kalau mau puasa. Mau puasa tambah lagi puasa Yaumil Bid 13, 14, 15. Masih kurang puasa Nabi Daud. Setelah itu tidak ada secara khusus puasa hari kelahiran. Tidak ada. Atau dihajatkan khusus untuk bulan Rajab. Tidak ada, Pak. Jadi kita jangan terjebak kepada pemahaman yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sama seperti tradisi di bulan Ruah. Itu kan berkembang. Sedekah khusus di bulan Ruah. Makan-makan Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu. Bulan Rajab ini penuh atau banyak peristiwa-peristiwa penting, Mbak. Sangat banyak peristiwa penting di bulan Rajab ini. Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Isra Mi'raj itu saya katakan di dalam kajian-kajian bahwa itu travelingnya Rasulullah, wisata khusus untuk Rasulullah ke tempat yang paling jauh. Mungkin kita ini mengukur kekuatan finansial kita, Pak. Kita wisata paling jauh mungkin untuk orang-orang Indonesia, mungkin Amerika, mungkin Los Angeles, mungkin yang kemarin sudah habis. Jadi kekuatan ekonomi itu membawa kita ke tempat perjalanan yang terjauh. Mungkin kalau kita uang pas-pasan, menengah lah. Paling jauh mungkin ke Bali lah, Pak. Wisata ini sebenarnya dianjurkan di dalam Al-Quran. Dalam surah Tabarok itu kan ada. Rasulullah itu wisatanya khusus. Tempat yang sangat indah. Perjalanan menuju langit. Melihat kemegahan antariksa, luar angkasa Bapak Ibu, dari jarak dekat. Kalau kita pernah naik pesawat itu kan kalau kita terbang mulai tinggi itu kelihatan semua. Begitulah Rasulullah diisrakan pada malam. Itu terjadi di bulan Rajab. Sampai ke Sidratul Muntaha. Di mana belum ada manusia yang pernah ke sana, Pak. Ke Sidratul Muntaha itu belum ada. Dari zaman Nabi Adam
sampai zaman nabi-nabi terakhir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Tidak ada manusia sampai ke Sidratul Muntaha. Tidak ada, Pak. Hanya Rasulullah. Tempat yang tidak bisa dilampaui lagi. Habis, mentok itu, Pak. Untuk makhluk. Jadi tempat itu luar biasa. Saat Isra Mi'raj itu juga Nabi Muhammad itu mampir di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini satu tempat tawafnya para malaikat. Di dalam keterangan Baitul Ma'mur ini selurusan dengan Ka'bah. Jadi kalau di Mekah itu kita garis lurusnya ke langit terus entah di berapa ribu juta kilometernya, situlah Baitul Ma'mur, tempatnya tawaf para malaikat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, jamaah subuh rahimakumullah. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Ini peristiwa penting. Isra Mi'raj itu menjadi momen penting pada umat Islam. Karena di saat Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad menjemput ibadah spesial. Di malam Isra Mi'raj itulah perintah sholat 5 waktu. Jadi itu perintah sholat ini ternyata di bulan Rajab, Bapak Ibu. Bukan di bulan lain. Dan itu secara khusus dijemput oleh Rasulullah. Satu-satunya ibadah yang dijemput. Kalau ibadah lain ternyata tidak, Pak. Walaupun ibadah haji, walaupun ibadah zikir, walaupun ibadah sodako, enggak. Tapi sholat ini secara khusus dijemput oleh Rasulullah. Allah perintahkan untuk menghadap beliau. Allah perintahkan ngadap ini, Pak, tidak sembarangan. Sama seperti orang disuruh ngadap presiden. Wah, itu luar biasa itu. Ini seorang makhluk bumi, bukan makhluk langit, makhluk bumi, Bapak Ibu. Kalau malaikat itu makhluk langit, biasa mungkin terbang ke arah sana. Tapi makhluk bumi yang tidak bisa terbang dipilih oleh Allah untuk menghadap kepadanya, diterbangkan di malam Isra Mi'raj. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, peristiwa besar di bulan Rajab ini, kemenangan peperangan Tabuk. Menang di perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang sangat melelahkan sebenarnya. Perang besar, Bapak Ibu. Banyak perang-perang yang terjadi di zaman Rasulullah, di zaman sahabat. Tapi perang Tabuk ini perang yang luar biasa. Sejarah mengapa terjadi perang Tabuk, Bapak Ibu? Awalnya perang Mu'tah itu. Perang Mu'tah ini tidak terlalu besar. Kelanjutan dari perang Mu'tah ini perang Tabuk. Nah, perang Mu'tah itu terjadi karena para delegasi, utusan Rasulullah itu banyak dibunuh oleh rombongan Kaisar Romawi. Orang-orang ahli-ahli runding, diplomat ulung, itu kan tidak terlalu banyak itu. Itu banyak dibunuh oleh Kaisar Romawi waktu itu. Sehingga Rasulullah ini mempunyai inisiatif untuk memerangi orang-orang yang membunuh para utusan ini, diplomat ulung ini. Terjadi peperangan di Mu'tah. Nah, itu menang kaum muslimin. Rasulullah tidak perang di situ, tidak pergi. Para sahabat saja, utusan Rasulullah saja. Orang-orang hebat di zaman sahabat, di zaman Rasulullah. Menang telak, Pak. Nah, Kaisar Romawi karena kekalahan ini punya dendam, Bapak Ibu. Bahkan orang-orang yang mati di perang Mu'tah itu oleh Kaisar Romawi dilarang keras untuk ditangisi, tidak boleh nangis. Banyak itu yang mati, Pak. Sehingga membuat sakit hati rombongan Kaisar Romawi. Romawi itu adalah kerajaan besar waktu itu. Zaman Rasulullah hidup itu kerajaan Romawi itu luar biasa. Umat Islam masih sedikit. Sehingga Kaisar Romawi ini bertekad untuk menghabiskan umat Islam yang ditakuti akan membesar. Jadi berita ini viral
Viral, Pak. Sehingga akan diserang. Waktu itu Rasulullah sudah di Madinah, Pak. Madinah akan di bumi hanguskan. Umat Islam akan dihabiskan. Karena umat Islam ini sudah ditakuti akan menjadi besar. Itu di zaman Kaisar Romawi. Nah, berita ini sampai kepada Rasulullah. Oh, itu luar biasa. Gonjang-ganjing berita luar biasa. Umat Islam saat itu sudah ketakutan sekali. Sudah was-was. Saat itu genting, Pak. Sama mungkin Indonesia akan diserang habis-habisan oleh sekutu mereka. Mungkin seperti itulah. Dah, ketar-ketir itu. Kemudian Rasulullah mengambil inisiatif untuk maju duluan. Waktu itu, di saat perang Tabuk, Bapak Ibu, kita cerita sedikit tentang perang Tabuk ini. Perang ini perang yang luar biasa. Cuaca sangat ekstrim, panas luar biasa. Jarak Tabuk itu dari Madinah jauh, Bapak Ibu. 1.600 kilometer daerah Tabuk itu. Di daerah Sam. Jauh juga. Rasulullah menyiapkan armadanya ini 30.000. Tidak main-main, Pak. 30.000. Karena yang akan dihadapi ini kerajaan Romawi. Kekuatan lawan waktu itu, kita baca di dalam sejarah, 40.000 sampai 100.000. Bayangkan, Pak. Pergilah ke daerah Tabuk. Dalam cuaca yang sangat dingin. Disitulah umat Islam yang masih sedikit itu, kalau 30.000 kan tidak terlalu banyak kalau dibanding hari ini, yang sudah 1 miliar. Disitulah Abu Bakar yang menginfakkan hartanya, seluruh hartanya untuk perang Tabuk itu, galo-galo. Utsman, sehingga terkumpullah harta. Untuk orang 30.000 ini kan tidak dikit nih, Pak. Perlu biaya. Saking minimnya persiapan di perang Tabuk, persiapan air sangat sedikit. Bahkan onta itu disembelih untuk diambil air di punuknya itu, di kantong airnya itu, dan dagingnya dimakan. Saking sulitnya. Bahkan dalam kisah di perang Tabuk itu, para sahabat itu merasakan lehernya hampir putus, Pak. Karena kurang air, hampir putus. Perasaan seperti itu. Rasa nak putus leher. Cuaca ekstrim. Sampailah Rasulullah di daerah Tabuk. Ternyata di Tabuk itu, tentara Romawi ini ketakutan ternyata, Pak. Tentara Romawi, kerajaan Romawi heran, kok umat Islam, pasukan Rasulullah kok sampai di Tabuk. Perjalanan ke Tabuk itu bukan seperti jalan sekarang. Menaiki bukit terjal, padang pasir. Perjalanan sejauh lebih kurang 1.600 kilometer. 1.600 itu dari sini ke Aceh lah, Pak ya. Aceh itu lebih, Pak ya. Jakarta Aceh mungkin. Bukan main jauhnya itu. Naik gunung, turun gunung, lembah, bukit terjal. Sampai ke Tabuk, Pak. Belum ada jalan raya. Belum ada, Pak. Di tahun 500. Sekian lah. Kalau Rasulullah itu lahir di 571 Masehi. Nah, di tahun 600-an lah perang Tabuk itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ketakutan yang luar biasa di pihak kafir waktu itu, rombongan Kaisar Romawi, menyatakan kalah. Tidak jadi, ketakutan. Tidak terjadi bentrok fisik itu, Pak. Tidak terjadi. Dengan syarat rombongan kafir Romawi waktu itu membayar upeti. Nah, rombongan Kaisar Romawi ini dibantu oleh orang kafir-kafir Jazirah Arab waktu itu. Dibantu, Pak. Lebih kurang 10.000 itu rombongan Arab itu membela rombongan Kaisar Romawi. Umat Islam menang di daerah Tabuk. Rasulullah ikut itu, Pak. Rasulullah itu banyak memimpin peperangan, tapi di perang Mu'tah dia tidak hadir. Di perang Tabuk beliau pergi, Pak. Nah, ini kehebatan Rasulullah. Kemenangan di perang Tabuk itu terjadi di bulan Rajab.
Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita tutup, ada satu lagi. Di bulan Rajab ini terjadi perubahan arah kiblat. Walaupun ada yang keterangan di bulan Sa'ban, tapi lebih kuat di bulan Rajab. Kita dulu, sewaktu Rasulullah itu menerima wahyu tentang sholat 5 waktu. Cukup lama kita, umat Islam ini, sholatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis. Ke Palestina itu, Pak. Lama, Pak. Setahun lebih. 16 bulan atau sampai 17 bulan kurang lebih. Itu kalau setahun setengah itu berapa, Pak? 12. Setahun setengah tidak sampai lah ya. Sampai. Setahun setengah lah kalau digenapkan. Setahun setengah, kurang dikit. Menghadap ke Palestina. Itu awal-awal kita sholat atau umat Islam sholat itu menghadapnya ke Palestina. Tapi Rasulullah itu sedih. Tidak nyaman dia menghadap ke Palestina. Itu sering dia nengok ke langit. Ngadu sama Allah. Ada rasa ketidaksenangan. Karena Baitul Maqdis, Palestina itu kiblatnya orang Yahudi. Jadi Rasulullah itu senang kiblat ini ke arah Mekah. Akhirnya Allah kan lebih tahu, Allah jawab itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah kalau tidak salah. Nah Bapak Ibu, sejarah penting ini banyak orang yang tidak begitu ingat mungkin, terlupakan. Bahwa kita pernah sholat menghadap Masjidil Aqsa. Pernah Pak? 1 tahun lebih. Nah, pemindahan arah kiblat ini ternyata terjadi di bulan Rajab. Ini kelebihan bulan Rajab. Belum kelahiran Sayyidina Ali, belum yang lain-lain Bapak Ibu. Kelebihan bulan Rajab ini adalah bulan yang istimewa. Seseorang yang memuliakan bulan Rajab akan dimuliakan oleh Allah. Bagaimana memuliakan bulan Rajab? Jangan berbuat zolim. Jangan gawe dak keruan. Banyakkan ibadah di bulan Rajab. Banyakkan istighfar di bulan Rajab. Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memuliakan bulan Rajab akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Rajab ini adalah bulannya Allah, dermawannya Allah, ampunan Allah akan diberikan di bulan Rajab. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya berikan pada kultum kuliah subuh pada hari subuh ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.